Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Sesungguhnya pertolongan dalam ibadah pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam Markus 12 ayat ke-30. Kita akan membaca nas pembimbing Markus 12 ayat ke-30. Kita akan baca bersama-sama. Saya masih menunggu Bapak Ibu Saudara yang masih mencari. Kita akan baca bersama-sama Markus 12 ayat 30, 3, 4. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berbahagialah setiap yang membaca dan mendengar firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dijabarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Yipta.
Mari kita akan masuk dalam doa syukur dan di dalamnya ada doa pengampunan dosa. Kita muji Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. perlindungan kami Tuhan, menara perlindungan kami Tuhan, Kau sumber segala dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak, ketika kami diberi kesempatan lagi untuk kami boleh beribadah, bersekutu di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur ya Bapak, untuk apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan Tuhan. Untuk berkat kesehatan, berkat rohani dan jasmani ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan inilah Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti akan ibadah Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau mengerti setiap keberadaan mereka ya Bapa. Ini Tuhan, sebelum kami masuki jauh dalam ibadah ini Tuhan, Engkau tilik setiap hati kami ya Bapa.
Siapakah kami ini Tuhan? Sebenarnya kami tidak layak untuk datang dari hadirat-Mu Tuhan, tetapi Engkau melayakkan kami Tuhan. Dan ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita kembali. Kita akan bermazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara ayat kedua, begitu seterusnya sampai yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan memuji Tuhan, sebab Kau layak. Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk memberikan akan ucapan syukur kita mulai persembahan yang Bapak Ibu bisa transfer ke bendahara majelis. Kita akan mempersiapkan persembahan ini, memuji Tuhan, ku bawa kepadamu. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengembalikan akan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun itu tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi Engkau menilik setiap hati kami yang memberi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Dan juga berkati setiap mereka yang mengelola akan persembahan ini ya Bapa. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mulai persembahan ini Tuhan gereja-Mu di sini boleh menjadikan berkat untuk setiap mereka yang ada di luar sana ya Bapa. Untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Khususnya di daerah di mana boleh kami tinggal sini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Dengan Bapak doa yang sudah Engkau ajarkan buat kami Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh hambanya, Bapak Pendeta Yepta. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu.
Pendeta Yepta untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur oleh anugerah-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan kita sekalian sampai hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini untuk membaca serta merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur oleh karena Engkau berkenan menganugerahkan kesempatan lagi kepada kami berada di sekitar perenungan firman-Mu. Kami mau berserah penuh kepada otoritas Roh-Mu yang kudus yang akan membimbing dan memberi pertolongan kepada kami untuk kami memahami firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami. Kini berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, oleh sebab kami semua telah sedia lagi untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu memiliki kepribadian ganda. Dan hal ini adalah penghambat pertumbuhan iman. Ada beberapa penghambat pertumbuhan iman. Yang pertama yaitu mementingkan yang di luar daripada yang di dalam, dan yang minggu lalu yaitu meninggalkan tubuh Kristus. Nah, pagi hari ini salah satu penghambat pertumbuhan iman di dalam hidup kita yaitu ketika kita memiliki kepribadian ganda. Ada seorang pendeta di Amerika. Pendeta ini sangat dihormati oleh jemaatnya karena dia adalah gembala sidang. Dia juga sangat disegani oleh keluarga besar serta orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah pengkhotbah yang sangat baik. Dia orang yang sangat mengasihi anak-anaknya, begitu pula dia baik terhadap istrinya. Tetapi pada suatu hari, dia ditangkap oleh polisi. Tentu hal itu mengagetkan semua pihak, termasuk keluarga besar dan jemaat. Dan dia terbukti terlibat perampokan suatu bank. Hasil dari perampokannya itu ternyata dipakai untuk memuaskan nafsu seksnya dengan menyewa wanita-wanita panggilan kelas kakap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini menjadi salah satu contoh orang yang secara rohani memiliki kepribadian ganda. Di dalam lingkungan gereja atau kegiatan-kegiatan rohani, dia begitu rohani sekali, seperti malaikat yang selalu menyampaikan kebenaran, yang selalu mengajak orang untuk hidup di dalam Tuhan. Tetapi ketika di luar, ternyata dia memiliki kepribadian yang tersembunyi, yaitu seorang penjahat yang merampok
bahkan seorang yang selalu terlibat di dalam nafsu seksual. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang disebut dengan kepribadian ganda. Beberapa hari lalu saya juga nonton salah satu YouTube ya, kesaksian mengenai seseorang yang dia terlibat di dalam kehidupan homoseks. Dia seorang gay yang sudah bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa dia sampai terlibat di dalam kegiatan homoseks? Rupanya karena dia kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Ayahnya juga seorang aktivis dalam kegiatan rohani. Dia dikenal di gerejanya, bahkan kegiatan-kegiatan rohani yang dia lakukan sampai ke luar negeri. Tetapi ayahnya ini, walaupun memiliki kegiatan yang padat di dalam kegiatan rohani, ternyata dia tidak pernah memberikan kasihnya kepada anak-anaknya. Dia biarkan anaknya hidup sendiri-sendiri. Bahkan setiap kali dia bersama dengan istrinya, dia selalu berantem. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah yang membuat dia haus akan kasih sayang dan terbuka bagi orang yang mau memberikan kasihnya itu kepada dia. Walaupun ternyata orang itu adalah orang yang gay ya, atau homoseks. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayahnya tadi ya ternyata dia juga adalah orang yang memiliki kepribadian ganda. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita tidak dikehendaki untuk memiliki kepribadian ganda secara rohani. Firman Tuhan yang sudah kita baca jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki kita mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi dalam waktu yang bersamaan kita mengasihi dan mengabdi kepada Mamon. Mamon itu adalah uang atau harta benda dunia. Di dalam Matius pasal 19 ada cerita seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Rabi, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus pun mengatakan, kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan semua hukum. Hukum yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ayah ibumu. Dia katakan, semua sudah aku lakukan. Kalau begitu, satu lagi yang harus kamu lakukan. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Si pemuda ini merespon apa yang disampaikan oleh Yesus dengan sedih hati. Karena dia harus menjual harta bendanya yang begitu banyak. Dan dia lebih memilih mempertahankan hartanya daripada harus mengikut Yesus. Bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus menghendaki supaya pemuda ini menjual hartanya? Ya, supaya hatinya sepenuhnya bagi Yesus. Tapi pemuda ini barangkali mengharapkan ya, dia diperkenan untuk ikut Yesus, tetapi juga memiliki akan harta. Di hadapan Tuhan Yesus ternyata hal itu tidak berkenan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak boleh memiliki kepribadian ganda? Yang pertama, ya, karena Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Perhatikan ya, dalam kalimat ayat ini ada kata yang berulang, yaitu segenap. Ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Segenap itu artinya penuh, tidak berkurang sedikit pun. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita sungguh-sungguh sepenuhnya memberikan hati kita, memberikan akal budi kita, kekuatan kita, jiwa kita
untuk Tuhan. Karena itu, di hadapan Tuhan, orang yang mengasihi yang lain selain daripada Tuhan disebut sebagai orang yang tidak setia. Hal itu dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kalau dalam terjemahan lain, orang-orang yang suka berzinah atau melacur atau seperti perempuan sundal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini ditujukan kepada siapa? Bukan kepada mereka, orang-orang yang suka bergaul dengan para pelacur, suka berzinah secara jasmani, bukan seperti itu. Tapi ternyata ditujukan kepada mereka orang yang mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia di mata Tuhan disebut sebagai orang-orang yang tidak setia. Sebagai orang yang menyeleweng, yang melacurkan diri secara rohani. Kenapa bisa sejauh itu penilaian Tuhan? Ya karena status kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki bagi kita. Sebagai mempelai laki-laki, dia ingin mengasihi kita sepenuhnya. Tapi dia juga menghendaki supaya kita juga mengasihi dia sepenuhnya. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak boleh sebagian dari hati kita itu diberikan kepada yang lain, termasuk mamon atau harta dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih ciri orang yang telah menyeleweng dengan mengasihi dunia itu? Yaitu yang pertama, ketika hati, pikiran, waktu, tenaga kita fokuskan hanya untuk mengejar harta dunia ini, itu sudah menjadikan kasih kita kasih yang ditujukan kepada dunia dan bukan kepada Tuhan. Waktu yang sepenuhnya yang Tuhan beri kepada kita seharusnya dipakai untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kadangkala kita tidak pakai untuk Tuhan. Bahkan seringkali karena begitu besar kasihnya kita kepada harta dunia, waktunya untuk Tuhan pun dialihkan untuk perkara. Begitu pula dengan tenaga kita, pikiran. Itu ciri orang yang telah bersahabat atau mengasihi dunia. Yang kedua, yaitu cirinya ketika ada yang memiliki harta atau mamon, hatinya begitu nyaman, begitu damai, begitu tenang. Tapi ketika harta benda tidak ada, sekalipun ada Tuhan di sana, dia dikuasai oleh kekhawatiran, oleh selalu merasa diri kurang dan mengeluh. Kenapa? Karena pengharapannya bukan kepada Tuhan. Pengharapannya kepada harta benda. Sehingga ketika hal itu tidak ada, begitu kalut, begitu stres, begitu khawatir, padahal ada Tuhan di sana. Orang seperti ini lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta benda. Kenapa? Karena kasihnya kepada harta dunia. Ciri yang ketiga yaitu menjadikan hal-hal rohani untuk mengejar hal-hal duniawi. Ketika berdoa, doanya untuk hal duniawi. Ketika kita beribadah supaya mendapatkan berkat duniawi. Ketika melayani supaya mendapat upah
duniawi. Semua kegiatan-kegiatan rohani, ya, tapi semuanya dipakai sebagai alat untuk mencapai perkara dunia. Jadi bukan dunia untuk Tuhan, tetapi Tuhanlah yang untuk dunia. Itu ciri orang yang telah tidak setia kepada Tuhan dan mengasihi mamun atau harta benda. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya hati kita itu sepenuhnya hanya untuk Dia. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita terfokuskan untuk Dia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia ini. Boleh kita memiliki segala apapun harta benda dunia ini. Tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah kita memakai semuanya untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang menjadi alasan mengapa kita tidak boleh memiliki kepribadian ganda, yaitu Tuhan menghendaki agar kita setiap saat menghasilkan buah yang sama. Tuhan menghendaki kita setiap saat menghasilkan buah yang sama. Mari kita baca ayatnya dari Yakobus 3 ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air yang pahit dari mata air yang sama? Mata air itu hanya akan menghasilkan air yang sama, yaitu tawar atau pahit. Pahit dalam pengertian tidak bisa dikonsumsi. Ya. Tidak mungkin mata air itu menghasilkan dua-duanya. Air tawar yang layak untuk diminum dan air pahit yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Pasti hanya menghasilkan salah satu saja. Ya. Tetapi mereka orang yang memiliki kepribadian ganda akan menghasilkan dua-duanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa bisa orang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang adalah buah kehidupan, yang baik, yang manis, ya, tetapi juga hal yang tidak baik dan tidak benar? Oleh karena di dalam hatinya ada sumber yang berbeda. Kita baca bersama dari Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang dimaksud dengan aliran air hidup ini? Dikatakan di sana yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menghasilkan aliran air hidup. Karya Roh Kudus dalam diri kita itu apa? Damai sejahtera, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan yang lain. Kemampuan untuk mengerti kebenaran itu juga merupakan karya Roh Kudus. Kalau seseorang dikuasai hatinya oleh Roh Kudus, maka itulah yang akan dihasilkan di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya tidak seperti itu. Ketika di gereja, mulut kita bisa menghasilkan kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, ya, kata-kata yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Tapi ketika di luar, ya, bukan kata-kata yang membangun, tapi kata-kata yang menyakiti, ya, kata-kata yang melaknat orang, kata-kata yang bukan
pujian kepada Tuhan. Tapi justru kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kata-kata yang jorok, ya, kata-kata yang sia-sia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Karena ketika di dalam gereja, di lingkungan orang percaya, kita dipimpin oleh Roh, mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi ketika di luar, ya, ternyata bukan Roh Kudus yang menguasai hati kita, tapi roh lain. Sehingga hasilnya berbeda. Kalau saja setiap waktu, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, ya, kita selalu dikendalikan oleh Roh Kudus, akan selalu menghasilkan yang sama. Ya. Baik ketika kita berada dalam lingkungan orang percaya maupun ketika di luar sana. Ketika kita ada di tempat kerja, tempat dagang, tempat sekolah, ya, tempat untuk melakukan segala aktivitas apapun. Ya. Hanya sayangnya di tempat-tempat tertentu saja membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga aliran-aliran air hidup itu tidak selalu nyata dalam setiap keberadaan kehidupan. Sementara Tuhan menghendaki supaya kita itu dimanapun, ya, kapanpun, dalam situasi apapun, Roh Kuduslah yang mengendalikan untuk kita mengalirkan aliran-aliran air hidup yang menyegarkan, yang menguatkan, yang membangun, ya, yang memberkati. Itu alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh memiliki kepribadian ganda. Yang ketiga, kenapa kita tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk memiliki kepribadian ganda, yaitu firman Tuhan mengatakan sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doktrin perkenanan kita di hadapan Tuhan itu bukan berdasarkan timbangan, ya, yaitu ditimbang antara perbuatan baik, perbuatan benar dengan perbuatan yang tidak baik serta perbuatan yang salah. Ketika perbuatan baik dan benar itu lebih besar, maka kita akan diperkenan. Ketika perbuatan yang tidak baik, yang berdosa, dan yang salah itu lebih besar, tidak akan diperkenan. Bukan seperti itu doktrinnya. Alkitab jelas mengatakan sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Artinya apa? Dosa yang sedikit itu bisa merusak seluruh perbuatan baik kita. Ragi itu kan sedikit, ya, tapi dia bisa merambat, ya. Bahkan begitu cepat dia akan mengkamiri, ya, seluruh adonannya. Kalau saya boleh pakai ilustrasi yang lain seperti ini, ketika kita membuat adonan kue, ya, dan dibutuhkan di sana 10 telur. 9 telur dari 10 itu baik, tidak rusak sama sekali, dan semuanya sudah dituangkan ke dalam adonan kue. Satu lagi, yaitu yang terakhir, juga dimasukkan ke dalam adonan itu, tetapi telur yang satu ini telur busuk. Dan sudah masuk, sudah diaduk di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, apakah kue ini kue yang baik? Kue yang layak untuk disajikan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena ada satu telur yang rusak, yang busuk. Satu telur ini merusak 9 telur yang lain.
Bukannya 9 telur yang baik menutupi ya yang tidak baik, yang busuk, tidak seperti itu. Tapi justru yang sedikit ini, yang hanya 1 telur ini merusak telur-telur yang baik, yang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu 9. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak boleh memiliki kepribadian ganda. Kita mengasihi Tuhan, hidup bersekutu, beribadah, berdoa dengan Tuhan, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga menjadi hamba dosa. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 1 Korintus pasal 5 itu dikatakan di sana, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Buang semua dosa-dosa kita itu, karena itu akan mengkhamiri, itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jangan pelihara dosa, ya. Karena sekali lagi, bahwa kita diperkenan di hadapan Tuhan bukan berdasarkan timbangan mana yang lebih besar, tetapi yang sedikit bisa merusak yang banyak, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang mungkin itu kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa Tuhan menghendaki supaya kita tidak memiliki kepribadian ganda secara rohani? Yaitu karena mendua hati tidak akan tenang hidup. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Mendua hati dalam hal apapun, ya, ketika ada yang sedang pacaran, mendua hati, ketika ada suami istri, ya, salah satu pihak mendua hati, ya, ketika mungkin kita bekerja di tempat yang berdua hati juga, ya, maka di sana pun akan membuat kita tidak akan tenang. Bapak Ibu dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, tadi sempat di awal saya ceritakan tentang seorang gay yang bertobat. Ya. Gay ini adalah orang Kristen karena dia adalah seorang anak rohaniwan. Dari sejak kecil dia selalu mengetahui tentang firman Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia akhirnya terlibat di dalam kehidupan homoseks, dia tidak mau melepaskan akan hal itu. Oleh karena apa? Ya. Di samping dia haus akan kasih sayang, dia juga mendapatkan segala fasilitas yang begitu mewah karena pasangannya itu adalah seorang dokter yang sangat berhasil, ya, yang dia dalam karirnya sangat luar biasa. Dia sendiri adalah dokter pribadi 2 keluarga menteri pada zaman Soeharto, ya. Jadi dari situ dokter ini memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Karena itu bagi dia, ya, seorang gay yang menjadi pacarnya ini tentu mendapatkan apapun, untuk makan apapun, untuk memiliki apapun, ya, begitu mudah. Ya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, namun demikian, ya, dia orang yang juga mengetahui firman Tuhan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan hal itulah yang membuat setiap malam dia sulit untuk tidur nyenyak. Hampir-hampir dia takut untuk tidur. Kenapa? Karena tidak tenang hidupnya. Dia selalu dikejar bahwa apa yang aku lakukan ini salah. Dan nanti kalau aku tidur, tiba-tiba tidak bangun alias mati, pasti aku masuk neraka. Hal itu yang membuat dia takut tidur. Ya, takut keterusan mati. Sehingga dia pun walaupun makanan enak, ya, serba mewah, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, tetapi dia kurus, habis badannya, ya, karena ketidaktenangan yang ada pada dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, baru setelah dia melepaskan, ya, kebiasaannya hidup bergaul sebagai homoseks itu, dia mulai ada rasa tenang. Dia mulai fokus hidupnya hanya berharap dan bersandar kepada
kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang sesuai dengan kesaksiannya tidak mudah untuk melepaskan hal itu. Ya. Tetapi dia harus putuskan. Dia tidak boleh memiliki dua tuan. Dia tidak boleh memiliki kepribadian ganda. Ya. Dia harus memilih hanya satu. Dan itulah yang membuat dia menjadi tenang. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang lambat di dalam pertumbuhan rohani, dan itu akan sangat mungkin terjadi dalam hidup kita, yaitu ketika kapan kita memiliki kepribadian ganda. Hidup sebagai orang yang ikut Tuhan, tetapi juga mencintai dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya seperti ini, kita hidup ini karena Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bergerak, dapat beraktivitas, melakukan ini dan itu karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada, sebagaimana adanya kita, itu juga karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena Dia yang menjadikan kita hidup, kita bergerak, kita ada, maka marilah pakai hidup kita untuk Dia. Gerakan kita dengan segala aktivitasnya untuk Dia. Keberadaan kita di dunia ini adalah untuk Dia. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 1:21, hidup adalah Kristus. Itulah yang harusnya menjadi prinsip bagi kita, dan kalau itu sudah menjadi tujuan hidup kita, segala-galanya adalah Kristus, maka pasti kita akan memiliki pertumbuhan iman yang benar, yang baik, yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lagi melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah kembali berfirman bagi kami, mengingatkan tentang apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak menginginkan kami secara rohani memiliki kepribadian ganda, yaitu mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi dunia ini, mengasihi kebenaran, tapi juga mengasihi dosa. Dan itulah yang bukan hanya menjadi penghambat pertumbuhan iman, namun juga akan menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memberikan hati kami, jiwa kami, kekuatan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mampukan kami pula Tuhan, supaya kami tidak kompromi terhadap dosa. Karena dosa sekecil apapun akan mengkhamiri seluruh kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami. Mampukan kami untuk menyimpan dan menjadikannya sebagai dasar perjalanan kehidupan kami dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan gereja-Mu yang Engkau percayakan kami terus menikmati bimbingan dan pengajaran firman Tuhan lewat segala bentuk penggembalaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan terus berkenan memberkati gereja-Mu. Mereka hamba-hamba-Mu, gembala sidang bersama pendeta pembantu, bersama majelis, pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, dalam melayani Engkau, memperhatikan kami secara rohani,
diberkati oleh Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan baik untuk menjadikan kami semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan pribadi akan Tuhan, dalam hidup dengan sungguh-sungguh di atas dasar kebenaran firman. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan di gerejamu lewat peribadatan secara bersama-sama melalui ibadah umum hari Minggu maupun ibadah komisi yang dilaksanakan di hari Minggu dan juga yang dilaksanakan di tengah minggu. Semua kegiatan mengkaribkan hubungan persekutuan satu dengan lain dari seluruh jemaatmu dan menjadi kesempatan bagi kami untuk senantiasa mempersembahkan bakti kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa juga kepadamu untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, di tengah pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan dagang, dan berbagai macam kegiatan yang lain, kiranya Tuhan berkenan atas seluruh pergumulan jemaat-Mu itu, menjangkau mereka satu persatu dengan kasih karunia-Mu, menolong akan mereka, menganugerahkan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, menganugerahkan penghiburan bagi mereka yang sedang susah, menganugerahkan pertolongan, jalan keluar bagi mereka yang sedang di dalam kebuntuan oleh masalah, dan bahkan juga menganugerahkan pimpinan untuk hidup dalam kebenaran-Mu atas mereka yang sudah tersesat, menyimpang dari jalan Tuhan, karena mereka lebih mengasihi yang lain selain daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mohon kiranya Tuhan pula memberkati untuk keberadaan pekerjaan Tuhan yang ada di lingkup lembaga GKIN, baik tingkat pusat sinode maupun tingkat daerah dan setiap gereja lokal yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi yang ada di Indonesia ini. Supaya melalui GKIN, kerajaan-Mu terus diperluas melalui pemberitaan firman Allah yang akan memenangkan sebanyak mungkin orang-orang yang hatinya akan berbalik percaya kepada Engkau ya Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan dihadapi oleh gereja-gereja-Mu bersama dengan para hamba-hamba Tuhan dan seluruh mereka pimpinan kami yang ada di Sinode Pusat ditolong dan juga diberkati oleh Tuhan. Dan begitu pula hanya dengan semua pekerjaan Tuhan yang lain yang ada di seluruh muka bumi ini, dalam bentuk gereja, dalam bentuk lembaga penginjilan, dan yayasan-yayasan Kristen, serta persekutuan-persekutuan, dan berbagai macam pekerjaan Tuhan yang dilakukan secara pribadi oleh orang-orang percaya. Kiranya diberkati untuk mendatangkan tuaian bagi jiwa-jiwa yang akan hidup mengasihi Tuhan, karena mereka mendapatkan kasih karunia yang berlimpah, yaitu keselamatan kekal atas kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, penyertaan, pertolongan bagi semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang saat ini menghadapi tantangan karena imannya, karena keleluasaan beribadatnya terhambat, maupun juga dalam segala kehidupan mereka ketika mereka melaksanakan panggilannya untuk bersaksi atas nama Tuhan kepada dunia. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Kiranya bangsa ini oleh perkenanan Engkau atas kami, orang-orang percaya yang tinggal di tengah-tengah bangsa ini, yang tidak pernah berhenti, terus berseru memohon belas kasihan, kemurahan, dan keberkatan dari Tuhan atas bangsa ini. Tuhan sungguh-sungguh memberkati bangsa ini, memberkati pimpinan bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, bersama dengan seluruh jajaran para menteri, bahkan mereka aparat pemerintah yang ada di bawahnya, tingkat gubernur sampai RT, dari Sabang sampai Merauke.
disertai setiap langkah dan gerak mereka dalam mereka memimpin akan masyarakat Indonesia ini, dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dan terapkan atas bangsa ini kiranya membawa kebaikan bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Penanganan oleh pemerintah melalui Satgas penanganan COVID-19 atas bangsa ini melalui berbagai macam program yang ada, yaitu program PPKM, vaksinasi, maupun juga penerapan protokol kesehatan ke seluruh masyarakat Indonesia, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Supaya semua saling mendukung dalam melaksanakan kebijakan itu, yang itu semua membawa hasil yang baik bagi penyelesaian musibah virus COVID-19 yang menimpa bangsa kami dan juga bangsa-bangsa yang lain. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga. Inilah segala seruan dan syukur kami atas firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Jadikan kami sebagai pelaku akan firman-Mu, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang penuh dengan iman bahwa apapun yang kami mohonkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di bumi di surga, yang kuasanya tidak terbatas dan yang selalu akan dinyatakan bagi kami orang-orang yang berseru kepadamu. Karena itulah kami naikkan segala permohonan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Yepta. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin.
duduk kembali. Terima kasih untuk hamba-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mohon kesabaran untuk Bapak Ibu Saudara mendengarkan warta jemaat. Untuk petugas ibadah minggu pada tanggal 22 Agustus 2021, untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Theo Semema, dan untuk firman petugas liturgos akan dilayani oleh Ibu Sri Haryati Rosalina Somokil. Untuk persembahan tetap dengan metode transfer yang akan ditransfer ke rekening bendahara majelis dengan nomor yang tertera pada layar. Untuk Komisi Muda-Mudi, ibadah online Komisi Muda-Mudi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus jam 2 sore atau pukul 14.00 dengan acara renungan liturgos Octavio dan pembicara dari majelis. Untuk Komisi Wanita, ibadah online setiap hari Selasa jam 6 sore pada tanggal 17 Agustus dengan acara komsel liturgos Ibu Lilis Rihi, pembicara kelompok 2. Untuk Komisi Pria, ibadah online Komisi Pria setiap minggu kedua dan keempat, setiap hari Sabtu pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 7 malam atau 19 dengan acara tanya jawab Alkitab, liturgos Bapak Lukas Januwijaya, pembicara Bapak Pendeta Yepta Urip Santoso. Untuk doa fajar online, doa orang-orang benar bila doakan dengan yakin akan sangat besar puasanya. Komitmen Dana Misi 2021. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Untuk yang berulang tahun pada Agustus ini bisa lihat di layar. Berita sukacita. Telah lahir putra pertama dari keluarga Bapak Hendrik Nixon Fernando Butar-Butar dan Ibu Nova Adinda Valentini dengan nama Samuel Dominic Maleaki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2021 pada jam 6.30 waktu Indonesia Barat, dengan berat 3,6 kg dan panjang 49 cm di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kami segenap majelis dan jemaat GKIN Betania mengucapkan turut berbahagia atas kehadiran sang buah hati di tengah keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
Tuhan memberkati, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.